warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Retno sudah berkenan hadir di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nggak usah grogi ya Bu ya. Jadi kita seperti ya dianggap seperti biasa jenengan ngobrol dengan rekan. Saya hanya nimbrung sebagai obat nyamuk gitu ya Bu ya. Siap Pak. Oke. Ini kita akan berfokus pada teknik coaching Bu. Iya. Seperti yang sudah disampaikan pada IHT sebelumnya, paradigma berpikir coaching. Saya pengen melihat bagaimana panjenengan dalam menerapkan kompetensi coaching itu ya, dimana ada 3 gitu nggih. Iya. Ada hadir penuh, presence, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti percakapannya kalau bisa menggunakan alur tirta. Ya, yang namanya alur kan sebenarnya hanya sebagai panduan ya. Tirta itu kan ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dari 3 kompetensi tadi Bu, karena kan waktu kita terbatas nih, kompetensi mana yang menurut Bu Retno paling ingin Bu Retno kembangkan pada kesempatan hari ini? Kalau dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yang mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif, okay. Boleh saya tahu alasannya Bu? Karena dengan mendengarkan aktif itu nanti saya bisa menggali Pak, menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali potensi-potensi yang ada pada kuci yang akan saya coaching seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Lalu nanti indikatornya apa nih Bu? Kalau panjenengan sudah bisa mendengarkan aktif, nanti kira-kira indikator keberhasilan panjenengan melakukan teknik itu apa? Saya kira kompetensi itu akan tercapai jika nanti saya bisa mencapai fokus Pak, fokus ke kuci. Jadi saya memahami apa yang sedang kita bicarakan. Baik, ya. Jadi nanti dari situ saya bisa mengajak kuci untuk menggali ide-idenya untuk solusi yang ingin dia capai seperti itu mungkin Pak. Kalau saya tidak aktif mendengarkan, otomatis kan berarti saya tidak fokus ya Pak ya. Kalau saya tidak fokus berarti nanti ketika saya ingin memberikan istilahnya pertanyaan pemantik itu nanti mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama si coaching. Tidak nyambung gitu ya Bu ya. Yang menarik. Satu bicara A, yang satu bicara B. Baik, ya itu tidak kita harapkan gitu pada praktik hari ini. Lalu kalau harus menilai nih Bu Retno dari angka 1 sampai 10 terkait mendengar aktif tadi, saat ini ada di nilai berapa Bu? Kalau saya sih sepertinya masih angka 6 ya Pak ya. Karena menurut saya selama ini ketika saya ngobrol sama teman saya diajak curhat itu kadang saya kurang fokus Pak. Baik. Jadi tidak bisa memberikan masukan seperti itu. Oh, nggih. Baik, masih di angka 6. Dan nanti di akhir kegiatan ini harapannya bisa meningkat sampai angka berapa? Mungkin setahap dulu ya Pak ya, 7 dulu aja Pak, jangan banyak-banyak. Nanti semakin sedikit demi sedikit nanti meningkat. Baik, realistis ya Bu ya. Baik, tadi sudah panjenengan sampaikan kita akan berfokus, saya akan fokus mengamati bagaimana panjenengan mendengarkan aktif tadi. Tentunya semuanya akan saya amati, tapi kita akan berfokus diskusi soal itu. Gitu Bu Retno. Semoga berhasil ya dalam praktiknya. Mohon izin saya harus melihat prosesnya gitu, nggih. Assalamualaikum Pak Fikra, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Retno. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, secara fisik, tapi secara mental ini pikiran sedang tidak baik ini Bu. Oh ya Allah, seperti itu. Pantas tadi kok menghubungi saya, katanya kok mau ada yang diceritakan. Ini mau bercerita tentang apa? Ya Bu, ini saya mau bercerita ada masalah sebenarnya. Tadi pikiran seminggu ini kalau saya kegiatan pembelajaran di lab, pada saat praktikum itu seperti tidak terarah. Jadi saya ada yang siswa yang ngerjakannya cepat, ada yang lambat. Itu kurang lebih kayak gitu Ibu. Yang mau yang diinginkan Pak
Fikra terarahnya itu yang model seperti apa Pak? Ya, tujuannya awal itu kira-kira saya nanti bisa memberikan pembelajaran kepada murid itu sesuai dengan keinginan mereka sebetulnya. Jadi kalau yang bisa ya bisa cepat, kalau yang agak lambat nanti saya bisa memberikan kayak Oh gitu. begitu, iya ya paham saya. Berarti obrolan kita hari ini itu Pak Fikra ingin em, supaya nanti ketika pembelajaran Pak Iya. Fikra bisa menuntun anak-anak, bisa mengarah ke anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu ya Pak? Iya Bu, iya arahnya ke sana. Biar saya dapat pencerahan kalau pas di lab pembelajaran itu lebih hidup gitulah Bu, Oh daripada begitu. sebelumnya kayak kasar rasanya tuh kayak hambar gitu kurang lebih gitu. Baik Pak, kalau begitu coba kita identifikasi dulu Pak permasalahannya. Mungkin nanti Iya. dari permasalahan yang diceritakan sama Pak Fikra, kita bisa tahu nanti rencana-rencana apa yang bisa kita ambil untuk menangani masalah tersebut. Seperti itu ya Pak Iya, ya. iya. Coba Pak Fikra ceritakan ke saya kendalanya di mana. Ya, ya tadi pertama karena muridnya ada yang bisa ngerjakan cepat, ada yang mengerjakan lambat. Ya, Ya. saya kepinginnya tuh ada ketika saya kegiatan praktikum itu murid saya bisa misalkan praktikum mengerjakan instalasi. Jadi pada saat instalasi itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa lah. Saya tuh ingin mengelompokkan itu terlebih dahulu. Tapi kalau saya kelompokkan itu saya membutuhkan suatu apa ya semacam buku panduan atau modul ajar yang kira-kira itu bisa membantu saya supaya lebih terarah pada saat praktiknya kurang lebih begitu. Dan nanti pada saat akhir murid saya itu bisa sesuai dengan KKM kompetensi standar minimal yang ada di industri kurang lebih kayak gitulah. Berarti Pak Fikra di sini membutuhkan buku panduan ya Pak. Kalau selama ini buku panduannya sudah ada Pak? Sementara ini buku panduan baru dari industri. Oh, dari industri seperti itu. Tapi sudah diterapkan. Iya, sudah diterapkan. Itu pun masih belum maksimal lah. Karena gini, kalau di kondisi lab itu pas ada yang cepat, misalnya itu saya kepengennya dia harus bisa nambah materi lagi kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Dia cepat dapatnya bisa memberi tutor kepada temannya atau dia bisa mendapatkan materi yang lebih. Kalau yang nginstalnya lama atau yang dia penyerapannya lambat, ya kepengennya ya jangan berat-berat gitu materinya, Seperti itu. kasihan. Berarti kalau saya ambil resumnya berarti Pak Fikra itu di sini ingin materi yang diberikan ke anak-anak itu ada perbedaan antara anak-anak yang sudah bisa menginstal cepat sama anak-anak yang mempunyai kemampuan menginstal lebih lambat seperti itu ya Iya, Pak. Nah sekarang Pak kira-kira selain buku panduan tadi ada enggak Pak rencana yang lain yang bisa membantu Pak Fikra untuk membedakan memenuhi kebutuhan siswa Pak Fikra, ada tidak? Ada Bu, kemarin itu saya baru baca di internet sama teman-teman dari MGMP Ya. sama dari sekolah lain yang kebetulan kan jurusannya sama. Ya. Itu saya sempat membaca ATP-nya juga bagus, MA-nya modul juga cukup bagus. Jadi pembelajaran diferensiasi yang di awal. Jadi ada kayak semacam modul, ada LK-nya, lembar kerjanya dibedakan kalau yang bisa cepat sama yang lambat itu dibedakan terlebih dahulu, dilakukan asesmen dulu, baru kalau sudah nanti kita bisa memberikan LK yang berbeda atau soal yang berbeda. Tapi juga kalau yang seperti itu saya lebih senangnya gini, kita bisa nyaman ketika berada di kelas atau di lab itu nginstalnya tinggal memberikan arahan kepada siswa, nanti kalau yang cepat bisa cepat, kalau yang ada kesulitan nanti bisa mendapatkan materi yang cukupnya aja sesuai standarnya. Terus ada juga ikut seminar, kemarin diajakin workshop sama seminar itu daring, itu juga bagus banget sih. Itu kurang lebih gitu. Mulainya itu kalau nggak salah bulan depan ya. Oktober pertengahan kayaknya Bu, pertengahan. Berarti ini Pak Fikra tadi dapat contoh modul ajar seperti itu ya Pak ya, referensi nanti mau digunakan untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas. Tadi untuk rencananya kapan Pak? Oktober mau dilaksanakan. Oh ya. Perkiraan pertengahan Oktober dengan tadi modul
pembelajarannya itu nanti jenisnya pembelajaran Oh berdiferensiasi. iya, pembelajaran sesuai Iya. dengan kebutuhan murid gitu ya Pak ya. Sesuai Iya, kebutuhan ya. murid. Boleh boleh Pak, bisa Mm-mm. untuk dapat referensi modul ajar itu kan kita juga di sini bisa belajar ya dari teman yang lain, ATM gitu ya Pak ya. Jadi Iya. bisa mengembangkan modul ajar yang sudah ada, nanti Pak Fitra bisa terapkan juga di sekolah. Kalau yang lain Pak, rencana yang lain ada tidak? Rencana lain saya sepertinya harus lebih banyak komunikasi sama teman-teman satu MGMP supaya Iya, kita iya. bisa saling sharing sih. Kurang lebih seperti Bisa, itu, Bu. bisa, ya. Nanti bisa bertukar pendapat ya Pak Iya. ya. Kalau sharingnya kira-kira nanti mau dimulai kapan Pak? Sharingnya minggu depan aja, lebih Minggu cepat lebih depan. baik. Iya, iya, betul. Atau mungkin besok bisa langsung ketemu sama teman. Oh ya, Gitu. biasanya juga teman-teman itu kan idenya mungkin kan berbeda dengan kita, Iya. barangkali nanti bisa memberikan masukan, iya Pak. Iya. Gimana Gitu. Pak? Ada yang lain lagi? Nggak ada, Bu, ini Gimana? jadi mendapatkan solusi nih, plong ini. Iya, alhamdulillah ya Pak ya Iya. kalau seperti itu. Berarti dari perbincangan kita hari ini itu alhamdulillah bisa memberikan manfaat ke Pak Fitra. Nggih. Jadi yang menjadi kendala-kendala mengganggu pikiran Pak Fitra sekarang bisa terpecahkan seperti Iya. itu ya Pak ya. Iya. Nanti saya harap minggu depan Pak Fitra sudah bisa memulai untuk sharing sama teman-temannya, terus nanti di bulan Oktober juga Pak Fikra sudah mulai menyusun modul ajar yang baru yang sesuai dengan referensi yang saya dapat. Seperti itu ya Pak ya. Nggih, iya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Kalau nanti ada kendala, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Baik. Gitu Ya, gitu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat bertugas kembali. Baik, Bu. Terima kasih sama-sama, Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Retno, luar biasa nggih sudah berjalan. Bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik coaching tadi? Alhamdulillah Pak, senang bisa membantu teman mencari solusi apa yang sedang dia inginkan seperti itu Pak. Baik, nggih, senang ya. Iya, senang. Lalu terkait tadi indikator yang sudah kita bahas pada fokus kompetensi yang ingin kita bahas pada siang hari ini, menurut panjenengan apa saja yang sudah terjadi tadi? Terkait apa tadi Bu? Mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Ya. Tadi saya kira kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Fitra tadi itu saya sudah sesuai dengan yang ingin saya capai Pak, mendengarkan aktif. Jadi ketika Pak Fitra itu berbicara, ngobrol, curhat sama saya, itu saya bisa mendengarkan sepenuhnya seperti itu Pak. Sehingga saya bisa menggali apa yang Pak Fikra inginkan seperti itu. Baik, tadi kan jenengan sampaikan rencananya akan ditingkatkan dari 6 ke 7 nggih. Kalau melihat tadi prosesnya, apakah sudah tercapai di 7 atau lebih nih? Saya kira sudah cukup Pak, 7 sepertinya sudah bisa karena kelihatannya dari perbincangan tadi itu saya sudah bisa memfokuskan diri untuk menyimak apa yang Pak Fikra inginkan seperti itu Pak. Bagus sekali Bu. Boleh saya sampaikan menurut saya, pendapat saya silakan, setelah Pak, mengamati nggih. Iya. Untuk kompetensi coaching yang sudah panjenengan lakukan luar biasa Bu. Terkait presence, kehadiran penuhnya luar biasa, panjenengan berupaya untuk menjaga kontak mata dengan gestur yang baik. Kemudian terkait kompetensi penting yang kita fokuskan pada siang hari ini juga luar biasa. Panjenengan tadi yang saya perhatikan adalah si coach ini kan senang bercerita nggih. Jadi menggunakan kalimatnya itu panjang-panjang, tapi panjenengan bisa merespon dengan membuat kesimpulan yang tepat. Nah, itu berarti sudah bagus, Bu. Malah menurut saya nilai panjenengan itu harusnya 9 tadi, bukan 7. Tidak kelebihan, Pak. Nah, menurut panjenengan gimana kalau saya menilai begitu? Kalau saya kelihatannya kalau 9 itu masih terlalu terlalu banyak Pak, gitu ya. Iya, masih perlu berlatih lagi sepertinya. Tapi tadi lumayan Bu, tingkat kesulitannya itu untuk merangkum percakapan yang panjang itu tidak mudah, tapi panjenengan bisa melakukan dengan baik nggih. Nah, lalu selanjutnya nih Bu, dari kompetensi coaching tadi yang mau panjenengan tingkatkan ke depannya apa nih?
Kalau yang untuk mendengarkan aktif saya kira tadi sudah tercapai nggih Pak nggih. Nggih. Untuk kedepannya mungkin ketika saya menyusun kalimat pertanyaan Pak, Baik. itu kalau yang saya rasakan sekarang kok sepertinya masih belibet ya Pak ya. Baik. Jadi penyusunan kalimatnya masih kurang bagus. Nanti saya ingin mencoba berlatih lagi, Baik. terus nanti melakukan coaching-coaching seperti yang tadi saya lakukan ke teman-teman yang lain seperti itu. Baik, menambah jam terbang gitu ya. Nggih, Rencana betul. nyatanya Nggih. lebih banyak melayani coaching, mendengarkan Pak, betul. keluh kesah rekan sejawat gitu ya Bu ya. Baik, luar biasa Bu Retno, terima kasih banyak atas waktunya dan bersedia untuk saya amati proses coachingnya. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat buat panjenengan nggih, dan untuk keberlangsungan ini meningkatkan proses pendidikan pembelajaran di sekolah panjenengan gitu ya Bu ya. Iya. Ya, baik Bu Retno, nanti harapannya dengan pertemuan kita tadi bisa membawa dampak nggih, selain untuk panjenengan juga untuk siswa-siswa panjenengan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah ini gitu ya Bu ya. Iya, Sampai Pak. ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian. Sama-sama Bu.